kami dari kelompok 1 mata kuliah pendidikan inklusif. Dalam video kami kali ini kami akan menjelaskan tentang inklusif dalam perencanaan pendidikan. Nama saya Okran Balsasar Manao sebagai moderator dalam video kami kali ini. Dan pemateri yang pertama, Julio Arsanto Meko, akan menjelaskan tentang pentingnya inklusif dalam perencanaan pendidikan. Pemateri kedua, Nopi Pekulimu, akan menjelaskan tentang manfaat inklusif dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga, Yundriani Saijan akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip inklusif dalam perencanaan pendidikan. Yang keempat, Rivaldo Mahuse akan menjelaskan tentang strategi-strategi inklusif dalam perencanaan pendidikan. Yang kelima, Yundriani Saijan akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip inklusif dalam perencanaan pendidikan. Yang keenam, Nufbok akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan inklusif dalam perencanaan pendidikan. Lazarus Losa akan membawakan kesimpulan dari materi kami kali ini dalam video ini. Dan saya Okran Manao akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lain yang sudah diberikan kepada kami. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang menonton bisa juga bertanya lewat kolom komentar. Untuk keseruan videonya, silakan menonton. Pendidikan inklusif dan pentingnya dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus diajak bergabung dengan anak-anak lain dalam kelas yang sama tanpa diskriminasi maupun pemisahan. Pentingnya pendidikan inklusif dalam perencanaan pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan memperhatikan kebutuhan semua anak dalam mencapai potensinya. Dalam pendidikan inklusif, semua anak diberikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa dibatasi oleh kondisi fisik, sosial, atau kultural. Pengaruh inklusif dalam perencanaan pendidikan. Pada era modern ini, inklusif dalam pendidikan menjadi semakin penting bagi masyarakat. Inklusi dalam pendidikan mencakup segala jenis perbedaan dan keunikan individu, termasuk di dalamnya kebutuhan khusus dan disabilitas. Terdapat 3 pengaruh utama inklusif yang dapat diterapkan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, inklusi dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam kelas inklusif, siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas akan belajar bersama dengan siswa lainnya. Hal ini akan meningkatkan toleransi dan rasa inklusi di antara siswa, sekaligus membantu mereka untuk saling belajar dan memahami kebutuhan masing-masing. Yang kedua, inklusi dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Orang tua siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas menjadi lebih terlibat dalam proses pendidikan karena mereka memiliki kepentingan yang lebih besar untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapat akses ke pendidikan yang setara. Ketiga, inklusi dapat membantu memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas. Dalam kelas inklusif, siswa tersebut mendapatkan bantuan dari guru dan staf pendidikan yang terlatih dalam memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan mereka. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang manfaat inklusif dalam perencanaan pendidikan. Manfaatnya adalah terciptanya lingkungan belajar yang lebih bersahabat dan inklusif. Dalam lingkungan seperti ini, siswa dengan kebutuhan khusus tidak lagi merasa terisolasi dan merasa seperti bagian dari komunitas yang lebih besar.
Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, motivasi, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengaruh inklusif. Yang pertama, keberagaman di kelas dapat memperkaya dan memperkuat pendidikan tantangan. Prinsip yang kedua, kurikulum berbasis kekuatan dan individualisasi. Prinsip yang ketiga, keterlibatan peserta didik dan organisasi siswa. Prinsip yang keempat, terlibat dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Prinsip yang kelima, guru pada sekolah, penyelenggara pendidikan. Strategi meningkatkan inklusif dan perencanaan pendidikan. Strategi untuk meningkatkan inklusif dalam perencanaan pendidikan seharusnya dimulai dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan semua individu yang terlibat dalam pendidikan tersebut. Pendekatan inklusif dalam perencanaan pendidikan harus memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, merasa didengar dan dihargai dalam pengambilan keputusan pendidikan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan keterlibatan siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan pendidikan. Melibatkan mereka dalam diskusi dan pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan semua pihak terpenuhi. Salah satu strategi lainnya termasuk memastikan bahwa kurikulum dan mencakup penggunaan teknologi pendidikan dan sumber daya lainnya yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah dan staf pendidik memperhatikan kepentingan siswa dengan kebutuhan khusus dan memastikan bahwa mereka merasa aman dan terlindungi di lingkungan pendidikan. Hal ini dapat mencakup pelatihan staf pendidik tentang cara mengelola situasi yang melibatkan siswa dengan kebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi siswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan pendidikan. Dengan menerapkan strategi inklusif ini, perencanaan pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif. Iya, baik, di sini juga ada dampak positif inklusif pada siswa. Salah satu dampak positif yang paling jelas adalah bahwa siswa dengan kebutuhan khusus dapat merasa dihargai dan diterima di sekolah yang sama dengan siswa lainnya. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan motivasi mereka untuk belajar lebih baik. Dampak negatif inklusif pada siswa. Inklusif juga dapat memiliki dampak negatif pada siswa yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan inklusif dan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari guru dan staf pendukung. Dampak positif inklusif pada guru. Inklusif dalam pendidikan memiliki dampak positif tidak hanya pada siswa tetapi juga pada guru. Dalam lingkungan inklusif, guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kelas dengan beragam kebutuhan pendidikan. Dampak negatif inklusif pada guru. Dampak negatif yang dapat terjadi pada guru, beban kerja guru dapat menjadi lebih berat, terutama jika mereka tidak memiliki pelatihan khusus atau pengalaman dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Yang berikut kebijakan pendidikan inklusif. Yang pertama, kebijakan internasional, Deklarasi Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 16, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar merupakan hal yang diwajibkan. Yang kedua, kebijakan nasional, Keputusan Mendikbud RI nomor 0306/6/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Keputusan Presiden nomor 36/1990 tentang pengesahan dari pengakuan akan hak-hak anak. Halo, salam untuk kita semua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain.
yang mungkin juga sudah menjadi pertanyaan dari teman-teman yang mau menonton. Pertanyaan pertama yaitu dari kelompok 2 tentang bagaimana menganalisis kebijakan sekolah menuju sekolah inklusif. Hal ini terdiri dari beberapa faktor yang penting. Yang pertama itu visi dan misi sekolah yang inklusif. Sebuah sekolah inklusif membutuhkan visi dan misi yang komprehensif dan yang mencakup penerimaan dan keterlibatan dan partisipasi siswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan. Yang kedua yaitu menyediakan fasilitas dan sumber daya. Sekolah inklusif harus menekankan pada aksesibilitas pendidikan yang tidak harus hanya mencukupi siswa normatif, tetapi juga siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga tentang pengembangan kurikulum yang inklusif. Sekolah inklusif harus mengembangkan kurikulum yang inklusif yang mencakup strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dengan kebutuhan khusus yang melibatkan kelompok siswa dengan berbagai latar belakang. Yang keempat yaitu pelatihan guru. Sekolah inklusif membutuhkan pelatihan guru yang sesuai, di mana program pelatihan pengajaran tentang inovasi dan integrasi serta pedagogi inklusif, sehingga guru bisa menjadi fasilitator pembelajaran yang cocok untuk berbagai latar belakang dan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu perencanaan evaluasi sekolah inklusif. Perencanaan evaluasi sekolah inklusif. Sekolah inklusif juga harus memiliki sistem evaluasi yang efektif dan terstruktur yang mungkin siswa untuk dievaluasi secara merata. Dalam menerapkan kebijakan sekolah inklusif, sekolah harus mengambil langkah yang cepat dan bijak serta mempertimbangkan faktor-faktor guru, lingkungan, fisik, kurikulum, dan evaluasi. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 3, soalnya tentang beberapa faktor yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama yaitu faktor lingkungan yang ramah dan inklusif. Rancangan dan lingkungan sekolah harus memfasilitasi penyertaan orang tua dan berbagai kebutuhan khusus agar dapat belajar dengan sukses. Yang kedua yaitu faktor ketersediaan sumber daya manusia. Sekolah harus menyediakan personil berkompetensi yang dapat bekerja dengan siswa berkebutuhan khusus dengan cara yang efektif dan baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga itu faktor pelatihan. Pelatihan dan pengembangan program yang kaya untuk guru dan staf sekolah, termasuk tindakan-tindakan khusus ini membantu dan memandu guru dan staf lain untuk mengambil dan memenuhi kebutuhan yang beragam ini. Yang keempat yaitu faktor mengutamakan kerjasama. Para guru dan staf semestinya terlibat dalam kolaborasi dengan orang tua, kelompok advokat, peserta didik, dan penggerak masyarakat untuk memastikan ambisinya diwujudkan. Yang kelima itu faktor kurikulum inklusif. Kurikulum sekolah dan metode pengajar yang harus selaras dengan prinsip-prinsip inklusif dan menyediakan pilihan bagi siswa untuk mengakses bahan dengan cara yang mengakomodasi berbagai kebutuhan. Yang keenam yaitu faktor budaya sekolah yang inklusif. Sikap dan perkembangan sosial sekolah, praktik dan prosedur dan dalam lingkungan sekolah harus menciptakan budaya inklusif yang positif. Ternyata sepertinya senyaman dan kondusif untuk semua siswa. Pertanyaan ketiga dari kelompok 4, bunyi pertanyaannya bagaimana pemerintah dapat mendukung implementasi pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu pemerintah dapat meningkatkan pendanaan. Pemerintah dapat meningkatkan pendanaan untuk pendidikan inklusif. Hal ini dapat
dilakukan dengan meningkatkan anggaran untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan yang inklusif, serta memberikan alat-alat bantu belajar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, serta menambahkan guru dan tenaga pendidik khusus. Yang kedua yaitu pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Oleh karena itu, mereka harus sering mengadakan kampanye pendidikan, seminar, serta workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif. Yang ketiga yaitu menyediakan pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik dalam menghadapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Pelatihan ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memberikan dukungan dan layanan pendidikan yang tepat. Yang keempat yaitu pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan sumber belajar. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan sumber belajar yang ramah bagi anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Misalnya menghadirkan perpustakaan dan laboratorium dengan alat-alat bantu pendidikan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dalam belajar, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kelima yaitu melibatkan orang tua. Pemerintah dapat melibatkan orang tua karena orang tua dapat mendukung pendidikan inklusif bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, pemerintah dapat melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan anak-anak mereka di sekolah. Yang keenam yaitu menyediakan layanan kesehatan. Anak-anak berkebutuhan khusus ini sering memerlukan dukungan kesehatan yang spesifik. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyediakan layanan kesehatan yang diperlakukan dalam lingkungan pendidikan dan dalam kebutuhan kesehatan mereka, sehingga dapat terpenuhi dan meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Yang berikut soal nomor 4 dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana melibatkan orang tua dalam implementasi pendidikan inklusif? Yang pertama yaitu dapat menyediakan informasi terkait pendidikan inklusif. Orang tua harus diberikan informasi tentang nilai pentingnya pendidikan inklusif, serta memanfaatkan dan tantangan yang mungkin mereka temui. Ini harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diakses, termasuk melalui pembekalan kelas khusus tentang pendidikan inklusif atau berbagai publikasi yang menjelaskan tentang potensi pendidikan inklusif dan bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam praktik pendidikan. Nomor 2, melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan pendidikan inklusif harus melibatkan orang tua dalam proses pengambilan keputusan yang memungkinkan mereka untuk memiliki suara dalam bagaimana setiap anak mereka belajar dan diperlakukan. Biasanya orang tua akan merasa lebih baik jika mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Karena ini juga memungkinkan guru dan staf sekolah untuk menghasilkan rencana pendidikan yang personal dan sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kepada orang tua. Pelatihan dapat sangat bermanfaat bagi orang tua, terutama jika ada beberapa jenis tantangan dengan pendidikan inklusif. Pelatihan dapat mencakup peningkatan pengetahuan tentang beberapa masalah, termasuk penyertaan strategi dan metode terbaik untuk menangani beberapa situasi penting. Yang keempat itu dapat menyediakan dukungan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua. Orang tua harus merasa nyaman dan terlibat dalam proses pendidikan inklusif, serta mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk membantu pola asuh anak mereka. Ini dapat mencakup dukungan konseling, dukungan tekanan atau darurat, atau dukungan rutin pada basis
mingguan, bulanan maupun tahunan. Yang kelima itu membuat lingkungan yang terbuka dan ramah. Lingkungan sekolah atau tempat pendidikan yang harus menjadi lingkungan yang terbuka dan ramah untuk orang tua. Orang tua harus merasa diterima dan didengarkan oleh stakeholder dan dalam lingkungan pendidikan inklusif, serta mendapatkan dukungan yang diperlukan dari guru dan staf guru. Komunikasi yang harus merupakan nilai yang diprioritaskan oleh sekolah atau institusi pendidikan dilakukan dengan cara yang mudah diakses, sehingga orang tua dapat mengetahui perkembangan dan proses belajar mengajar anak mereka secara langsung. Yang keenam yaitu menempatkan fokus pada keuntungan yang dapat dirasakan oleh anak. Orang tua paling tertarik pada keuntungan yang dirasakan oleh anak-anak mereka dalam pendidikan, apalagi pendidikan inklusif, terutama untuk meningkatkan perkembangan sosial. Maka pendidikan inklusif harus meningkatkan keterlibatan sosial dan kemampuan sosial anak, di mana anak harus berinteraksi dengan anak-anak lain yang sebaya dengan mereka yang berkebutuhan yang spesial. Orang tua harus diberikan kesempatan untuk melibatkan atau untuk melihat dan mendiskusikan perkembangan sosial anak-anak mereka, dan guru harus menjelaskan keuntungan yang dapat dirasakan oleh anak mereka menjadi lebih mandiri dalam masyarakat. Berikut kesimpulan dari pengaruh utama inklusif dalam perencanaan pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan yang inklusif, penting sekali untuk mempertimbangkan pengaruh utama yang memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua siswa. Sebagai sebuah masyarakat, kita harus menghargai keragaman dan memastikan bahwa pendidikan yang disediakan dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kebutuhan khusus, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa. Terlebih lagi, perencanaan pendidikan yang inklusif juga dapat mempengaruhi kemajuan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kita harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa pendidikan yang kita sediakan mempertimbangkan pengaruh utama yang bersifat inklusif, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan menanamkan nilai-nilai inklusif dalam perencanaan pendidikan, kita dapat membuka pintu bagi kesempatan yang lebih besar bagi semua siswa untuk sukses di masa depan. Sekian dari kesimpulan dari pengaruh utama inklusif dalam perencanaan pendidikan. Terima kasih. Shalom. Sekian video presentasi kami kali ini. Kami sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, dan tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Sekian video kami sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.